Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wala khawla wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Saudaraku, para pendengar penyejuk hati yang dirahmati Allah, pada kesempatan tausiah kali ini saya akan sampaikan orang yang doanya mustajab. Dalam Al-Quran surat Al-Mu'min atau surat Ghafir ayat 60, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Yang artinya, dan Tuhanmu telah berfirman, berdoalah kamu kepadaku, niscaya akan aku kabulkan doamu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada kita, yaitu apa? Jika engkau berdoa kepadaku, pasti aku akan kabulkan doaku. Aku akan kabulkan doamu. Itulah janji Allah. Jadi doa ini merupakan permohonan seorang hamba kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika menginginkan sesuatu. Sama seperti kita kan. Kita ini juga kalau sedang menginginkan sesuatu, apalagi terdesak oleh kebutuhan, kita meminta-minta, memohon-mohon kepada Allah, berdoa dengan sepenuh hati agar kebutuhan kita terpenuhi. Ada memang orang yang doanya cepat terkabulkan, ada juga orang yang lama berdoa tapi tidak kunjung harapan dan terkabulnya doa, bukan karena ditolak, tapi untuk menguji kesabaran kita menunggu pertolongan Allah. Dan ada juga orang yang berdoa tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki, tapi Allah menghindarkan dari segala macam mara bahaya, musibah, dan lain sebagainya. Para pendengar penyejuk hati yang dirahmati Allah, ada orang-orang yang masuk dalam kategori doanya mustajab, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satun la turaddu da'watuhum, as-shaimu hatta yuftira, wal imamul adil, wa da'watul madlum, yarfa'uhallahu fawqal ghamam, wa yaftahu laha abwabas sama, wa yaqulu rabb wa izzati la ansurannaka walau ba'dahin. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 orang yang tidak ditolak doa mereka, yaitu doanya orang yang berpuasa hingga ia berbuka, dan doanya seorang pemimpin yang adil, serta doanya orang yang teraniaya. Doa mereka diangkat oleh Allah ke atas awan, lalu dibukakan baginya pintu langit, dan Allah berfirman,
demi keperkasaanku, aku akan memenangkanmu, aku akan menolongmu meskipun tidak segera. Dari hadis ini disebutkan ada 3 orang yang doanya mustajab, yaitu doanya orang yang berpuasa hingga ia berbuka. Ada beberapa alasan kenapa orang ini doanya mustajab. Salah satunya adalah karena yang bersangkutan sedang melaksanakan perintah Allah. Dan Allah sangat mencintai orang-orang yang menjalankan perintahnya, baik yang wajib maupun yang sunnah. Seperti orang yang berpuasa ini. Orang yang berpuasa ini, orang yang sedang menahan diri dari melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pada saat itu jiwa orang yang berpuasa itu bersih, hatinya suci. Nah, ketika jiwanya bersih, hatinya suci, dalam keadaan menahan lapar dan haus, ketika ia berdoa kepada Allah, doanya insya Allah akan cepat terkabulkan. Yang kedua, doanya seorang pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil itu sering diibaratkan sebagai bayang-bayang Tuhan. Karena adil itu sendiri merupakan salah satu sifat Allah, yaitu al-adlu, di mana maknanya meliputi bahwa adil itu menempatkan sesuatu sesuai dengan proporsi dan pengambil keputusan yang tepat. Lantas mengapa doa mereka ini masuk kategori mustajab? Sebab seorang pemimpin yang adil itu kalau berdoa bukan untuk dirinya sendiri. Dia akan berdoa untuk kepentingan hajat hidup orang banyak, rakyat yang dipimpinnya untuk hidup sejahtera, untuk kemakmuran mereka. Pernah terjadi dalam satu sejarah diceritakan di Mesir ketika itu dipimpin oleh Gubernur Amr bin As. Beliau pernah mengeluh dan menceritakan kondisi daerahnya yang kena paceklik panjang menyebabkan tidak ada air dan kekurangan air. Dia ceritakan kepada Khalifah. Lalu Khalifah Umar bin Khattab berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, sesungguhnya sungai Nil itu adalah makhlukmu, maka mohon kepadamu ya Allah, alirkanlah air dari sungai Nil ini untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Mesir. Dan alhamdulillah, doa seorang pemimpin yang adil seperti Umar bin Khattab ini dikabulkan oleh Allah, sehingga rakyat Mesir tidak kekurangan air. Dan yang ketiga adalah doanya orang yang teraniaya. Kita harus berhati-hati jika menghadapi orang yang teraniaya atau orang yang sedang kesusahan. Jika kita tidak bisa membantu, sebaiknya kita tidak melakukan perbuatan yang bisa menyakiti hati mereka. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin bahwa doa mereka ini mustajab. Ini kita harus hati-hati. Memang Allah tidak suka terhadap doa seseorang yang buruk yang ditujukan kepada orang lain. Tapi dalam kondisi orang yang sedang teraniaya, orang yang sedang tersakiti, tidak ada lagi orang yang bisa menolong, lalu memasrahkan pertolongan kepada Allah, menyampaikan doa-doanya kepada Allah untuk mencelakai orang yang menganiayanya, bisa jadi doa ini akan dikabulkan oleh Allah. Maka janganlah sekali-kali kita mendapatkan doa dari orang yang kita aniaya. Untuk itu,
Kita doakan mereka-mereka yang sedang kesusahan, mereka-mereka yang sedang dirundung kesulitan, agar mendapatkan jalan keluar yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.